Agama dari ayunan sampai usia senja, bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Beserta TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tika Aziz dapat kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita semua. Assalam, ayo sinau agama Islam. Dan senang sekali seperti biasa kita akan membahas beragam tema kajian Islam yang tentu saja menarik untuk Anda simak dan sayang kalau Anda lewatkan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang tidak kalah menarik, yaitu adab anak terhadap orang tua. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas adab anak terhadap orang tua ini bukan hanya dalam pendekatan normatif, tapi insya Allah kita akan mencoba mengulas beragam masalah tentang adab anak terhadap orang tua dan bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar memiliki adab yang baik terhadap orang tua. Dan untuk membahas tema yang satu ini sudah hadir di studio TVRI Jawa Timur Ustadz yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ustadz Heru Kusuma Hadi LC. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika. Wah, kalau lihat dari senyumnya ini sehat berarti ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat plus juga afiat insya Allah. Alhamdulillah sehat walafiat. Keluarga sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Anak-anaknya yang lucu-lucu itu Ustadz sehat semua ya? Iya, alhamdulillah juga ikut ini. Alhamdulillah ya. Baik, nah Ustadz kalau ngomongin anak nih Ustadz nih, tema kita pada hari ini adalah adab anak terhadap orang tua ya Ustadz ya? Iya. Nah saya yakin ini pemirsa di rumah nih banyak yang ingin tahu bagaimana memecahkan persoalan-persoalan adab anak terhadap orang tua. Karena saya mendapat banyak curhatan nih Ustadz nih dari orang tua nih Ustadz. Tapi sebelum masuk ke sana kita bongkar dulu ya yang pertama ya Ustadz ya, seputar sebetulnya bagaimana sih Al-Quran, Al-Hadis itu menekankan tentang pentingnya adab bagi adab anak terhadap orang tua. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih ingin menyapa pemirsa TVRI Jawa Timur. Wahayikum bitahiyatil ahlil jannah wa dinassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang adab, ada satu yang terkadang kita lupakan. Bahwasanya adab ini adalah penyempurna dari kesempurnaan Islam. Jadi dengan bahasa sederhananya Mbak Tika, kesempurnaan Islam itu terdiri dua hal. Terdiri dengan adanya aturan Islam itu sendiri atau lebih kita kenal dengan syariat. Baik. Yang kedua adalah adanya akhlak. Sehingga kalau keduanya ini atau salah satunya ini dihilangkan, maka akan hilang kesempurnaan Islam. Nah, kebanyakan kita ini lebih berbicara itu syariat. Syariat ini kan kalau nggak benar salah. Halal haram. Halal haram. Syariat ini berbicara tentang ilmu, wawasan. Syariat ini berbicara tentang fikih, pemahaman. Terkadang kebanyakan kita mempelajari hal itu, tapi ketika sedang mempraktekkan tentang syariat ini, kita lupa dengan akhlak. Wabil khusus, di antara mungkin anak-anak kita, para remaja, para pemuda, mereka getol sekali untuk belajar. Tetapi ketika mereka berinteraksi dengan orang tuanya, akhirnya lupa bahwasanya dirinya statusnya adalah anak. Mungkin dia sudah sukses, sudah berhasil, tetapi ketika berhadapan dengan orang tua kan tetap statusnya dia itu anak. Nah, disinilah terkadang kelupaan seorang anak itu terhadap penyempurna dari kesempurnaan Islam itu yang bernama akhlak. Maka menjadi prolog sebagai awal ini, jangan lupakan akhlak ketika kita berbicara aturan-aturan Islam. Karena kalau kita melupakan akhlak, kita mengurangi kesempurnaan di dalam jadi kurang Islam. Sempurna. Jadi iya. Jadi nantinya jadi terkesannya juga kalau misalnya halal haram, benar salah itu terus seperti itu juga nanti akhirnya keras sekali Islam, padahal ada akhlak yang menyempurnakan supaya jadi luas, supaya lebih indah sekali, begitu ya Ustaz. Jadi kalau saya pakai bahasa sederhananya itu syariat aturan Islam itu benar, akhlak itu baik. Maka benar sama baik tidak boleh lepas.
ketika ada di situ kebenaran, maka harus memuara kepada kebaikan. Baik, betul. Maka kalau kita berbicara akhlak, maka semua orang tanpa terkecuali, apapun agamanya, apapun warnanya, pasti akan suka berinteraksi dengan orang yang punya akhlak. Karena segala sesuatu pasti suka dengan yang baik. Betul sekali. Seperti itu. Nah, kalau terkait spesifik Ustadz, akhlak anak terhadap orang tua, bagaimana Al-Quran, Al-Hadis menekankan hal tersebut Ustadz? Itu sangat kuat sekali dan sangat tegas sekali. Kita ambil semisal ayat di surat yang ke-17 Al-Isra, Mbak Tika. Ayat yang ke-23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di situ ada dua rentetan. Perintah yang pertama diminta kita itu beribadah kepada Allah. Menariknya urutan keduanya itu diminta kita berbakti ke orang tua. Kalau dalam bahasa Arab, urutan-urutan itu punya makna dalam konsep takdim wa ta'khir ilmu balaghah. Sehingga ketika ada penunjukan urutan kedua itu, maka dia memiliki nilai yang hampir sama dengan urutan pertama. Masya Allah. Maka berbakti kepada orang tua itu pas di bawah kita itu beribadah kepada Allah. Begitu tinggi, begitu luhurnya kita beribadah kepada Allah, pun juga dengan berbakti kepada orang tua. Jadi memiliki kepentingan yang nilainya tidak bisa dipisahkan antara kita beribadah dengan Allah, dengan kita berbakti dengan orang tua, nilainya hampir sama tentunya. Jadi nggak bisa ya Ustadz ya kalau kita merasa sudah cukup alim begitu ya sebagai seorang anak dengan melaksanakan beragam ibadah begitu ya, ibadah kepada Allah, tapi kita lupa berbuat baik kepada Allah ya. Iya, Nah itu dia. tidak bisa dipisahkan ya Ustadz Tidak ya. bisa dipisahkan. Itu Masya sudah Allah. Al-Quran sendiri yang tadi menyampaikan seperti itu. Jadi udah nggak boleh ditolak ya Ustadz ya. Itu refleksi juga bagi kita semua pasti ya Ustadz Benar ya. sekali Mbak Tika. Sudahkah kita berbuat baik kepada orang tua begitu ya Ustadz ya? Sudahkah kita betul-betul punya adab terhadap orang tua begitu ya? Iya. Nah bicara adab terhadap orang tua tadi, karena sebegitu urgennya ya Ustadz ya, boleh kita mungkin lebih dalam Ustadz membongkar bagaimana sebetulnya perbedaan antara adab dengan adab terhadap orang tua, dengan tata krama terhadap orang tua atau sopan santun terhadap orang tua. Apakah ini sama atau kalau kita bicara adab lebih dalam atau seperti apa Ustadz? Jadi sekarang kita lebih mendalami dari sisi diksi kata dulu ya. Baik. Memang yang disampaikan tadi adab, akhlak, tata krama, sopan santun, ini sinonim, memiliki kemiripan-kemiripan. Tetapi kalau dalam perspektif bahasa Arab, itu memiliki perbedaan. Dalam bahasa sederhananya, benar tapi belum sempurna. Gitu. Biasanya kan kalau bahasa Arab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, contoh nih, kata-kata sakinah sama tumakninah. Itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan ketenangan. Ya, sakinah, tumakninah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi satu kata, ketenangan. Berarti kan agak ada yang aneh, dua kata diterjemahkan bahasa Indonesia jadi satu kata. Berarti mungkin bahasanya masih ada, nggak ketemu padanan katanya gitu ya Ustadz? Iya, maka menunjukkan ini benar terjemahannya adalah ketenangan tetapi belum sempurna. Kenapa? Contoh dalam konteks keindonesiaan saja. Kata tumakninah lebih sering kita gunakan untuk ibadah. Sholat ya? Sholat gitu ya. Kalau sakinah untuk keluarga. Ini kan kalau kita switch, kita tuker, ini kan nggak bisa. Iya. Misalnya, nak, Sholat kamu yang kalau sakinah. mau sholat tolong yang sakinah mawaddah warahmah misalnya, kan nggak bisa ya. Iya. Oh, kamu mau nikah ya bro? Aku doakan semoga kamu menjadi keluarga yang tumakninah, kan nggak bisa. Berarti di sini ada kosakata diksi yang berbeda secara kesempurnaan makna. Nah, di dalam bahasa Arab, adab itu awal, akhlak itu endingnya. Makanya saya sangat cocok sekali ketika berbicara anak itu kita berbicara adab. Karena adab itu perilaku yang terbiasakan. Baik. Makanya kalau untuk anak-anak kita yang masih kecil ya, mulai bayi sampai kemudian mungkin usia 5 tahun, kita lebih banyak berbicara adab dengan istilah adab. Adab di sekolah, adab masuk toilet, adab dengan ini, karena adab itu pembiasaan. Baik. Kalau akhlak adalah sikap perilaku yang itu muncul tersebab dari pembiasaan tersebut akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang mengkristal di dalam diri dan harus
melalui sebuah pemahaman. Itu akhlak. Jadi berbeda ya Ustadz. Berbeda. Tapi kalau kita bawa ke dalam ranah adab, sopan santun, tata krama dan lain sebagainya tentunya sama. Secara aplikasi kesehariannya. Tersenyum, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kasar ke orang tua, membahagiakan orang tua. Itu semuanya adalah adab, akhlak, tata krama, sopan santun. Tetapi lebih baik, lebih dibiasakan terlebih dahulu dengan istilah adab. Karena anak-anak kita itu sekarang mungkin dia terbiasa tapi kurang memaknai, akhirnya akhlaknya hilang. Kecil kan bisa dia masuk ke kamar mandi punya adab, berbicara sama orang tuanya punya adab. Anak kecil kita yang masih kecil ya Mbak ya, kemudian sering merangkul orang tuanya, sering mencium tangan orang tuanya. Tapi semakin anak kita itu besar, kebiasaan itu ada tapi mungkin kurang makna. Akhirnya ya sudah pergi, assalamualaikum misalnya gitu ya, kemudian megang tangan orang tuanya, kemudian dicium tapi bukan dicium secara akhlak, dicium secara kebiasaan. Jadi semacam rutinitas begitu ya Ustadz. Iya, yang kehilangan makna akhirnya gitu Mbak. Jadi adab sama akhlak harus terus continue. Dari pembiasaan tapi kemudian difahamkan, didalami sampai kemudian mengkristal dalam diri seorang anak kepada orang tuanya. Baik. Seperti itu. Tadi sudah mulai banyak disebutkan itu ya Ustadz ya. Mencium tangan orang tuanya, kemudian berbicara yang baik kepada orang tua. Iya. Kalau kita explore mungkin yang urgent begitu, yang paling penting sekali Ustadz, adab anak terhadap orang tua itu mungkin apa saja sih Ustadz sebetulnya? Saya lebih memprioritaskan kedekatan anak dengan orang tua. Baik. Bisa tersup atau terbreakdown itu doa dan lain sebagainya ya. Tapi lebih kepada kedekatan. Nah, nama kedekatan itu pasti terawali dengan kedekatan fisik. Maka saya selalu menyarankan khusus ke anak-anak remaja, karena dunia saya di dunia anak-anak remaja dan pemuda, jangan malu ketika bersentuhan, berinteraksi fisik dengan orang tua. Semisalkan ada yang anak-anak remaja kita ini sudah mulai malu ketika bertemu dengan orang tuanya di jalan, dia lagi asik main dengan teman-temannya misalnya. Lagi di warkop pasang wifi begitu Ustadz ya. Iya, kemudian lewat bapaknya, kemudian langsung membuang muka kan gitu ya. Berarti ada sesuatu yang miss di situ. Nah, maka kalau ketika kecil kan anak itu pasti ingin mendekat ke orang tuanya. Tapi ketika dia sudah semakin besar, dewasa, dia kayaknya semakin menjauh. Diajak jalan-jalan, nggak mau. Alasan sudah ada janjian nongkrong gitu ya sama teman dan lain sebagainya. Wah, paham banget nih Ustadz nih, kayaknya banyak tahu nih ya fenomena remaja. Jadi satu harus tetap ada kedekatan fisik. Kenapa? Karena saya mengambil sebuah filosofi dari definisi nikah. An-nikah itu adalah al-jam'u, berkumpul. Karena kan interaksi antara orang tua dan anak ini tidak akan muncul kalau sebelum ada kata keluarga kan gitu ya. Nah, kata berkeluarga itu artinya adalah berkumpul secara definisinya. Maka filosofinya seorang anak dengan orang tua pun harus berkumpul. Dalam artian berkumpul ini berarti bertemu. Jadi satu sekali interaksi fisik jangan sampai kemudian bermasalah. Salah satu caranya adalah biasakan, saya dulu punya proyek itu, anak itu kemana-mana harus mencium tangan orang tuanya. Mencium Mbak Tika. Bukan ditempelin ke kening. Iya, mencium. Bukan ditempelin ke dahi atau ke pipi ya. Itu tapi mencium ya. Namanya manusia, kalau mencium sesama manusia, makhluk dengan makhluk, itu pasti kan menciumnya dengan bibir. Beda kalau saya mencium benda mati dengan hidung. Tapi kalau manusia dengan manusia pakai bibir, maka saya menyarankan itu menciumnya kemudian diletakkan ke mulut anak. Jadi anak mencium tangan orang tuanya, meletakkannya itu di bibir. Mencium kan, mencium manusia dengan manusia itu dengan bibir. Nah, kenapa? Karena Imam Al-Ghazali memberikan hikmah supaya anak itu bisa mengamalkan ayat Al-Qur'an tadi yang kita bacakan itu di surat Al-Isra ke-23, fala taqul lahuma uffin. Jangan sampai anak ini itu ngomong ke orang tuanya. Jangan sampai anak ini itu menyakiti orang tuanya dengan mulutnya. Jadi anak ini ibaratnya meminta, "Pa, Ma, mana tanganmu? Tolong ditutup mulutku kalau aku salah. Tolong dijaga mulutku kalau aku salah." Ada filosofi itu ya Ustaz. Filosofinya seperti itu. Dari situlah muncul satu kedekatan, dua ada pertemuan kulit, fisik, yang di situ insya Allah ya menurut ilmu kehormonan katanya kalau orang tua dengan anak itu bersentuhan secara fisik memunculkan hormon-hormon yang memberikan kebahagiaan dan itu ternyata secara
ilmiah sangat benar, Mbak. Mbak Tika pun sudah merasakan. Saya ini kalau guyonan saya ke anak remaja, cowok dengan cewek bersentuhan kulit bukan mahramnya, pasti yang muncul, mohon maaf, gairah. Tapi kalau sama laki-laki dengan perempuan ketika bersentuhan kulit, tapi dia sudah akad nikah, pasti yang muncul ketenangan. Masya Allah. Padahal kan sama-sama kulit cowok dengan kulit cewek, sama nih, putra-putri. Tapi yang membedakan kan yang satu sudah akad, yang satu belum akad. Betul, Tapi ternyata yang memunculkan hormonnya itu berbeda. Masya Allah. Demikian juga anak dengan orang tua kalau sering berinteraksi, dari pertemuan itu, interaksi itu nanti akan muncul kekuatan-kekuatan kebahagiaan nantinya. Seperti itu salah satu contohnya, Mbak. Bonding juga kalau istilahnya parenting begitu ya. Benar Nah, sekali. ini menarik juga nih Ustadz, sebab saya merasa juga terkadang orang tua ini seringkali lupa Ustadz kalau hal-hal semacam itu tuh penting. Bahkan di beberapa keluarga gitu, di banyak keluarga bahkan kedekatan fisik seperti mencium anak, itu apalagi yang sudah dewasa begitu ya Ustadz ya, itu menjadi seperti kurang nyaman begitu. Jadi anaknya sendiri kurang nyaman, padahal kalau sebetulnya dibiasakan itu bisa menjadi kedekatan begitu ya Ustadz ya, terutama mencium tangan itu tadi ya Ustadz ya. Akhirnya terbangun bonding, terbangun kasih sayang, dari sanalah akhirnya adab-adab yang sudah dibiasakan ini menjadi akhlak begitu Ustadz. Insya Jadi Allah ada seperti maknanya itu. begitu ya Ustadz Benar ya. sekali, Mbak Tika. Baik, ini penting nih berarti untuk pemirsa di rumah ya, mungkin sudah mulai luntur membiasakan anak-anaknya untuk mencium tangan. Nah, ini harus kembali dibiasakan ya Ustadz ya. Dan harus ke mulut ya Ustadz ya, bukan ke kening, bukan ke dahi atau ke pipi ya Ustadz ya. Iya, Baik, atau ke baik. hidung. Atau ke hidung. Nah, iya. kalau hidung kan mencium berarti saya mencium durian itu berarti pakai hidung. Nggak bisa padahal ya Ustadz ya, kurang nanti beda hormon yang keluar ya Ustadz Beda, ya. iya. Baik seperti itu. Ustadz. Ustadz kalau bicara tadi seputar itu berarti salah satu yang basic yang bisa mulai dibiasakan begitu ya Iya, Ustadz yang paling ya? kecil lah kita sebut seperti Baik. itu. Nah, kalau kemudian Ustadz, kalau kita sering sekali, saya rasa pemirsa di rumah juga cukup familiar ya Ustadz ya dengan hadis yang siapa orang yang harus aku muliakan, ibumu. Oh ya, benar. Itu ya Ustadz ya. Benar. Nah itu Ustadz, apa ada perbedaan ya Ustadz ya antara adab anak terhadap seorang ibu, adab anak terhadap seorang bapak, atau sebetulnya seperti apa? Kenapa Rasul menyebutkan 3 kali ibu begitu Ustadz? Iya, jadi kalau kita berbicara dalil itu bukan saja kita pahami secara terjemahan, tetapi pesannya, Mbak. Baik. Karena dalil itu sebenarnya makna secara bahasa itu pesan, ketersampaiannya pesan. Contoh gini misalnya, Mbak Tika paham sekali, bisa jadi Mbak Tika pelaku ini ya. Kalau seorang istri berucap ini ke suaminya di sebuah perbelanjaan, "Pa, jam tangan ini bagus ya." Okay. Nah, pertanyaan saya Mbak Tika, kalimat jam tangan ini bagus, ucapan seorang istri, ini kalimat apa? A, kalimat informasi, kalimat tanya, atau kalimat permintaan, Mbak? Yang ketiga Ustadz. Kalimat permintaan. Nah, ini kan kalimatnya sebenarnya bukan pesannya ke permintaan. Kalimat ini kalau diterjemahkan adalah kalimat yang menunjukkan tentang informasi bisa jadi. Betul. Papa sini loh ada jam tangan bagus, menginformasikan. Tapi kenapa kok kemudian permintaan? Karena pesannya. Sehingga kalau berbicara sebuah kalimat, maka tidak cukup terjemahan tapi pesannya. Nah, ada pesan yang disampaikan oleh Rasulullah di hadis itu. Salah satunya adalah tentang sebuah keutamaan ibu yang pernah mengalami 3 hal yang tidak dialami oleh seorang ayah. Kenapa disebutkan 3 kali? 1, ibu itu mengandung, ayah tidak pernah. Yang kedua, ibu itu kemudian melahirkan, ayah tidak melakukan itu. Yang ketiga, menyusui, ayah tidak melakukan itu. Dari ketiga kelebihan inilah, maka Rasulullah memberikan sebuah pesan, kamu harus menghormati ibumu. Bukan 3 level lebih ketimbang ayah, bukan. Tapi penghormatan di sini adalah kekhususan saat kita berinteraksi dengan ibu kita menyadari ibu kita ini memiliki keistimewaan dari 3 hal yang pernah dilakukan untuk kita. Tetapi kalau pakai pembandingan ke ayah, ya tidak bisa dipisahkan, tetap sama. Kita tetap menghormati orang ayah, tetap menghormati ibu. Cuma saat kita khususnya spesial berinteraksi dengan ibu, kita jangan melupakan tentang yang sudah dilakukan 3 hal itu yang luar biasa. Seperti itu pesan dari hadis itu yang saya kutip dari kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Asqalani. Jadi sebetulnya
tidak dibedakan ya Ustadz ya. Iya, Dua-duanya Mbak. sebetulnya bentuk jasanya berbeda, tapi dua-duanya sebetulnya ya sangat berjasa bagi kita ya Ustadz ya. Benar. Jadi nggak boleh tuh saya berbaktinya ke ibu aja deh, ke ayah nanti-nanti, soalnya kan ibu 3 kali, nggak begitu maksudnya Iya, Ustadz enak ya. sama ibu sekali instan Baik, katanya baik. gitu. Enggak Baik, juga. Baik Ustadz, ini seru sekali diskusi kita pada kesempatan Ya. kali ini, tapi kita break sebentar ya Ustadz ya, Baik, karena boleh. akan ada pariwara setelah yang satu ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Assalam. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Assalam. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Assalam, ayo sinau agama Islam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sedang membahas topik yang begitu menarik, yaitu adab anak terhadap orang tua. Dan insya Allah di segmen ini kami juga membuka line interaktif bagi Anda yang punya pertanyaan di nomor 03156782216. Langsung saja kita masuk ke pembahasan berikutnya ya Ustadz ya. Baik. Ustadz, tadi kalau kita sudah cukup membahas tentang konsep dasar sebetulnya adab itu seperti apa, bentuknya seperti apa, yang paling sederhana yang harusnya dibiasakan terhadap anak itu seperti apa, begitu ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya tentang ini Ustadz, masalah-masalah. Ini yang paling ditunggu-tunggu pemirsa di rumah nih Iya, Ustadz. praktis saya. Kalau kita bicara hari ini, saya yakin banyak sekali tantangan ya Ustadz ya. Anak-anak hari ini itu mendapatkan akses yang luar biasa pada media, informasi, begitu, sehingga punya konsep-konsep baru, begitu, daya kritis baru, keberanian berargumentasi yang juga baru. Itu yang kadang-kadang akhirnya, nah, konsep tentang adab kepada orang tua, akhlak terhadap orang tua ini agak terdegradasi begitu Ustadz. Iya. Nah, ini seperti apa Ustadz? Ya, baik. Semisal contoh yang sering saya dapati Mbak ya di dunia dakwah gitu ya. Banyak anak-anak remaja, SMP, SMA gitu ya, atau kuliah, itu yang hijrah istilah saya. Dia belajar lagi, lebih dalam lagi mempelajari, akhirnya dia tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang dilakukan, mana yang ditinggalkan. Tapi menariknya ketika dia itu sampai ke rumah, mendapati orang tuanya itu tidak tahu dengan pengetahuan yang baru dia dapatkan. Akhirnya dia itu menuturkan, mengucapkan ke orang tuanya itu seakan-akan dia itu lebih dari orang tuanya. Lebih tahu nggak apa-apa memang, tetapi lebih dari orang tuanya yang saya khawatirkan. Seakan-akan dia lupa dirinya adalah seorang anak. Sama halnya tadi yang disampaikan, akses internet untuk kemudahan mencari informasi dan lain sebagainya, tidak bisa kita pungkiri ya, anak-anak kita itu lebih banyak mendapatkan pengetahuan yang lebih ketimbang kita, karena kan aksesnya luar biasa. Jadi kita akui anak kita itu lebih pintar lah ketimbang kita untuk mengakses informasi-informasi saat ini. Nah, cuma kalau tidak kita gawangi, mereka nanti over. Satu, over PD-nya, dua, kemudian over dalam bersikap. Kembali lagi kepada kisah nyata yang sering saya dapati, Pak, Ma, Bapak, Ibu, bukan yang seperti ini. Islam itu menyuruh seperti ini. Dia hanya berbicara syariat, tapi ternyata dalam menyampaikannya dia lupa akhlaknya seorang anak ke orang tuanya. Maka bagaimana dengan kondisi yang seperti ini, seorang anak itu harus menyadari dirinya adalah seorang anak. Makanya bahkan dalam kasus yang begitu besar dan sering, atau tadi sampaikan Mbak Tika tadi adalah tantangan, itu Allah sampai menyindir loh Mbak. Masya Allah. Menyindir anak-anak yang lupa dengan dirinya adalah seorang anak. Seperti apa itu Ustadz? Saya jadi deg-degan ini Ustadz. Anak yang biasanya lupa kalau dirinya anak itu kan ketika anak itu sudah punya anak. Dalam artian anak itu sudah berubah jadi suami dan seorang ayah. Semisal, mohon maaf seperti saya, saat ini kondisi saya ini Mbak, 3 status dalam satu waktu. Saya anak, bapak ibu saya masih hidup, saya suami, dan saya seorang ayah dari 4 putra-putri saya. Berarti kan dalam kondisi yang sama, saya ini anak, tapi saya juga orang tua. Nah biasanya lebih mana yang sering saya ingat? Biasanya kita pungkiri, kita ingatnya kita sebagai orang tua, bukan sebagai seorang anak. Maka pada wilayah ini Allah langsung menyindir di surat ke-46 ayat ke-15 ini, wa wassaynal insana biwalidahi ihsana hamalathu ummu, dan seterusnya. Nanti ada ketika dia itu arba'in pada usia 40 tahun,
dia diminta untuk berdoa kepada orang tuanya. Doanya populer seperti halnya doanya Nabi Sulaiman itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, aku bersyukur atas semua nikmat-Mu kepada Allah, dan aku bersyukur atas nikmat yang telah melalui orang tuaku diberikan kepada aku. Orang tua. Di sini disindir mereka yang usianya 40 tahun. Jelas sekali Al-Quran menyampaikan 40 tahun lupa kalau dirinya seorang anak. Masya Allah. Akhirnya disuruh mengingat lagi kebaikan orang tua, perjuangan orang tua, kebaikan-kebaikan orang tua. Untuk apa? Supaya dia tidak kehilangan biru walidaynya. Maka biasanya dengan tantangan-tantangan seperti ini belum sampai 40 tahun Mbak, ternyata sudah lupa. Masya Allah. Kalau mungkin zaman dulu baru 40 tahun yang lupa ya. Dan sekarang gara-gara ilmu lebih paham, ilmu lebih mengetahui, tapi begitu hilangnya akhlak ke dalam dirinya kepada orang tuanya. Itu yang harus kita jauhi, dan itu yang harus kita sadarkan kepada putra-putri kita saat ini. Baik, Masya Allah, begitu pentingnya sampai disindir oleh Allah ya Ustadz ya. Iya, benar. Dan Ustadz, alhamdulillah ini sudah ada yang bergabung juga pemirsa di rumah yang akan memberikan pertanyaannya nih Ustadz nih. Langsung saja kita sapa Bapak Koni dari Sidoarjo dan Bapak Raffi dari Surabaya. Assalamualaikum Pak Koni dan Pak Raffi. Untuk acara Assalam kali ini saya mau menanyakan tema seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Pertanyaan saya, bagaimana cara seorang anak menghormati atau berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal? Seperti itu saja. Mohon dijawab Ustadz. Terima kasih. Saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Rafidan dari Surabaya. Di acara Assalam sore ini yang bertema adab anak kepada orang tua, saya ingin menanyakan, jika saya memiliki suatu kesalahan atau yang membuat hati orang tua jengkel dan orang tua saya meninggal terlebih dahulu, apakah jika saya berdoa kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, apakah doanya dikabulkan? Sekian pertanyaan dari saya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mbak Koni dan Mas Raffi Ustadz. Iya. Dua-duanya temanya ketika orang tuanya sudah meninggal Ustadz. Saya Iya. refleksi ini sedih banget sebelumnya. Kita ke pertanyaan yang Mbak Koni dulu Ustadz. Bagaimana cara seorang anak menghormati atau berbakti kepada orang tua ketika orang tuanya sudah meninggal Ustadz? Ya, tentunya banyak ya. Karena Allah dan Rasulullah itu begitu sayangnya kepada anak sehingga diberikan banyak pintu-pintu untuk membahagiakan orang tuanya meskipun sudah meninggal. Semisal satu, diingat-ingat, dicatat, bahkan kalau perlu ya kita harus mengetahui apa pesan-pesannya, apa wasiat beliau agar kita bisa melaksanakan itu sepeninggal beliau. Jadi satu, melaksanakan wasiatnya. Yang kedua tentunya doa yang tidak pernah akan bisa lepas dari lisan seorang anak, ya, mendoakan orang tuanya. Dan yang ketiga ini adalah yang biasanya kita lupakan Mbak. Kalau yang satu dua mungkin sudah sering dan acap kali lah kita lakukan. Yang ketiga ini kita bersedekah atas nama orang tua. Masya Allah. Kenapa saya katakan agak sering dilupakan? Mungkin bersedekah sering ya, tapi yang diniatkan orang tua ini loh, itu dilupakan. Padahal ya mohon maaf, keberhasilan anak secara materi itu tidak akan pernah lepas dari perjuangan orang tua. Saya menganalogikakan seperti halnya Nabi Ismail yang dapat air minum, Zam-Zam, tapi yang berusaha Ibunda Hajar yang lari Sofa Marwah, tapi yang dapat putranya. Jadi hikmahnya, ketika anak itu mendapati sebuah kenikmatan, maka sebenarnya di dalamnya itu ada urun serta orang tua. Maka saya sampaikan, tolonglah kemudian bersedekah atas nama orang tua. Nah, kalau pertanyaan Mas Raffi hampir sama ya, cuma di sini lebih pada sisi kesalahan. Memang secara kaidah umum Mas Raffi, bahwasanya kalau kita berinteraksi manusia dengan sesama manusia dan melakukan kesalahan, kita harus minta maaf langsung kepada sosok itu. Tapi kalau ini kondisinya beliau sudah wafat dan meninggal, dan menariknya ini masih ada ikatan orang tua dengan anak, maka kita cukup kemudian melafalkan ya kalimat-kalimat istighfar kepada Allah. Yang kedua kemudian
menyampaikan, mengirimkan doa-doa terbaik untuk orang tua. Apakah terampuni? Insya Allah dengan keikhlasan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dibarengin dengan perbuatan baik. Kata Allah menyampaikan, ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, nanti akan tamhuha, akan dihapus perbuatan burukmu itu. Masya Allah. Maka ya sama halnya dengan pertanyaan pertama tadi, diikuti dengan perbuatan amal soleh yang lain. Itu yang diminta oleh Allah dan Rasulullah untuk anak yang bisa masih berbakti kepada orang tuanya sudah meninggal. Baik. Tapi kalau kita hari ini ya Ustadz ya masih orang tua kita masih lengkap dua-duanya dan kita masih punya kesalahan, sebaiknya tidak ditunda ya Ustadz ya. Benar. Pasti nanti ya kurang lebih seperti Mas Raffi ini, nanti kalau misalnya belum tersampaikan maafnya pasti terus terfikirkan, walaupun insya Allah kalau kita berdoa dan berbuat baik ya tetap akan dimaafkan, tapi ganjelnya itu loh istilahnya ya Ustadz ya. Dan kalau orang tua itu kalau anaknya salah kan pasti secara otomatis orang tua memaafkan, tetapi kitanya yang ganjel. Nah supaya nggak ganjel kita ikhlaskan untuk minta maaf terlebih dahulu. Baik. Nah Ustadz sudah ada juga pertanyaan berikutnya nih Ustadz, langsung kita simak aja ya Ustadz ya. Baik. Kita simak dulu pemirsa pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiq Al-Hakim dari Surabaya. Pada pengajian Assalam sore hari ini saya ingin bertanya, apa tugas siswa atau pelajar agar tercatat sebagai pelajar yang berbakti kepada orang tua? Mohon jawabannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Ramadhani Aulia Ahmad dari Surabaya. Di pengajian Assalam sore hari ini, saya mau bertanya, di saat orang tua saya sedang sakit, manakah yang harus saya dahulukan? Merawat orang tua atau sekolah? Demikian Ustadz, mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih adik Hafid dan adik Ramdhani. Ustadz silahkan jawabannya Ustadz. Iya, baik. Adik Hafid tadi bertanya tentang tugas seorang siswa pelajar untuk berbakti orang tua. Begini, jika seorang anak itu statusnya pelajar, maka saya menyebutnya dia punya dua orang tua. Orang tua di sekolah dan orang tua tentunya di rumah. Ya, ini pengalaman saya sebagai seorang guru juga ya dulu. Ketika seorang pelajar itu berada di sekolah, dia memiliki kewajiban untuk berakhlak kepada guru. Pun juga ketika sampai ke rumah ya tentunya dengan orang tuanya. Nah, ketika dia sudah ada di sekolah, bagaimana dia berbakti kepada orang tuanya yang di rumah? Maka satu, ketika keluar rumah, maka tolong berdoa. Dan ini tidak biasa dilakukan, Mbak, oleh seorang siswa. Kenapa? Karena sudah saya lakukan riset selama saya belasan tahun menjadi seorang guru. Itu saya bertanya, pernah nggak kamu keluar rumah, kamu mendoakan orang tuamu? Loh, saya ditanya, loh kenapa mendoakan orang tua? Saya jawab, karena orang tua kamu keluar, itu mendoakan kamu. Loh kok dari mana? Kembali lagi saya mengambil kisah Nabiullah Ibrahim saat meninggalkan Ibunda Hajar dengan Ismail. Nah kemudian pergi kan Nabi Ibrahim, ya seperti orang tua, seorang suami gitu ya, keluar rumah mencari nafkah. Itu kemudian membaca doa Rabbana inni askantu min dzurriyyatin biwadin ghairi dzar'in dan seterusnya di surat yang ke-14 ayat 37 itu. Maka saya bilang, kalau orang tua mendoakan anaknya, tolong anak juga mendoakan orang tuanya. Jadi saat keluar dari rumah menuju sekolah, adik Hafiz, tolong doakan orang tua, semoga dijaga dengan sebaik-baik penjagaan Allah. Yang kedua, udah sampai sekolah, maka karena orang tua membiayai sekolah, orang tua berjuang untuk bisa anaknya sekolah di tempat sekolah terbaik itu, maka harus dibalas dengan ketaatan dengan aturan-aturan di sekolah. Salah satunya tentunya bagaimana kemudian berinteraksi dengan teman, mengikuti tugas dan sebagainya. Dan yang terakhir nih, yang ketiga dan jarang dilupakan, niatkan ketika belajar
itu diniatkan bukan untuk hanya sebatas menyelesaikan administrasi sekolah. Tapi diniatkan belajar itu untuk memberikan bukti bakti kepada orang tua. Kenapa? Karena ada dalilnya, Adik Hafid, seorang anak nantinya akan masuk surga. Lalu mencari orang tuanya itu di mana? Akhirnya dia tidak mau masuk surga sebelum orang tuanya itu hadir di situ. Akhirnya malaikat menanyakan, orang tuamu tidak memiliki derajat seperti derajat kamu. Nah, akhirnya apa yang diucapkan anak ini? Qad amiltu li walahum. Wahai malaikat, selama aku hidup, kata anak ini, aku bekerja, aku sekolah dan sebagainya, aku niatkan untuk diriku dan untuk mereka, orang tuaku. Apa yang terjadi? Akhirnya diangkatlah derajat orang tua itu karena ucapan anak tadi itu, melakukan semua aktivitasnya itu karena orang tuanya juga diniatkan, akhirnya naiklah ke surga dan kemudian masuk ke surga bersama-sama. Jadi jangan lupa diniatkan semua yang dilakukan dalam mempelajari pelajaran di sekolah itu karena Allah Subhanahu wa taala dan diniatkan juga untuk orang tua. Itu yang biasanya terlupakan. Nah, kalau mana yang didahulukan sekolah dengan orang tua, ya tetap orang tua yang didahulukan. Dan saya yakin sekolah sangat paham kalau orang tua dalam kondisi sakit, ini sudah kondisional yang sudah difahami, jadi tetap izin saja, informasikan, minta izin dengan baik-baik untuk bisa kemudian sepatnya membantu orang tua yang sedang sakit. Jangan kabur ya. Izin tapi insya Allah diizinkan karena tetap prioritas pertama adalah orang tua. Jadi tinggal bagaimana kita mengkomunikasikannya aja, sebab prioritas ya orang tua ini ya Ustadz ya. Iya, baik. prioritas. Ini pinter-pinter sekali pertanyaannya adik-adik ini, luar biasa ya Ustadz ya. Luar biasa ini Mas Hafid, Mbak Ramadhani ini, Masya Allah. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya tadi Ustadz. Sebelum ada penanya masuk tadi kita sedang membahas tentang bagaimana tantangan-tantangan begitu ya Ustadz ya. Kemudian muncullah gimana caranya supaya kita bisa punya interaksi yang baik dengan anak dan orang tua juga bisa baik begitu ya Ustadz. Nah tapi model interaksi ini sebetulnya Ustadz antara anak dan orang tua, sekarang anak-anak sudah mulai semakin kritis begitu ya Ustadz ya. Bagaimana sebetulnya orang tua sebaiknya menyikapi anak-anak yang kritis ini supaya anak-anak ini tetap punya daya kritis tapi juga tetap punya akhlak yang baik begitu Ustadz? Iya, jadi satu, orang tua harus mengikuti style gaya dari anak itu. Kan kita tahu tadi sumber anak itu jadi kritis karena anak itu update, ngikutin zaman. Nah, berarti kalau orang tuanya nggak ngikutin zaman, maka bisa jadi akan ketinggalan atau minimal nggak nyambung nanti percakapannya, gitu. Sering saya sampaikan dalam kajian-kajian parenting itu ke orang tua, saya coba tes aplikasi apa yang lagi ngetren di kalangan anak-anak. Mungkin bisa nyebut Telegram, bisa nyebut Instagram, Facebook, WA. Tapi pastikan ada satu aplikasi yang tidak bisa diketahui. Padahal itu viral dan itu ternyata terbukti. Ternyata orang tua masih belum sepenuhnya bisa mengikuti stylenya anak-anak zaman sekarang. Maka satu, orang tua harus bisa mengikuti. Dalam bahasa mudah saya itu, orang tua harus tertarik dengan gaya anak zaman sekarang. Dengan tertarik itu nanti orang tua bisa menarik. Baik. Supaya lebih dekat lagi dengan orang tua. Berarti syaratnya adalah bagaimana orang tua juga bisa beradaptasi ya Ustadz ya. Iya. Ustadz, ini menarik sekali, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini, kita akan membahas bagaimana supaya orang tua bisa tertarik kepada kehidupan anak-anaknya, terus lebih dekat dengan anak-anaknya, akhirnya bisa membangun anak-anak atau mendidik anak-anak yang punya adab yang baik terhadap orang tua. Setelah yang satu ini ya Ustadz ya. Baik pemirsa, tetaplah di Assalam, kami akan kembali setelah yang satu ini. Assalam di TVRI Jawa Timur. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Assalam. Kami juga membuka line interaktif untuk Anda bisa bergabung bersama kami membahas tema yang menarik, yaitu adab anak terhadap orang tua di nomor 03156782216. Berikutnya langsung aja kita masuk ke pembahasan yang berikutnya ya Ustadz ya. Jadi ini saya yakin pemirsa di rumah yang paling ditunggu-tunggu nih, bagaimana cara mendidik anak-anak kita supaya bisa punya adab yang baik pada orang tua. Nah kita mulai dari ini dulu Ustadz, sejak kapan sebetulnya kita boleh mulai membiasakan anak-anak supaya punya adab yang baik terhadap orang tua? Kalau paling
awal sekali ya, kalau bahasa saya ke teman-teman muda itu saat engkau memilih pasangan. Justru pada saat memilih mulai pasangan ya, Ustaz Iya, ya? karena itu termasuk salah satu kalau dalam ilmu parenting nabawi itu konsep kurikulum parentingnya Nabi Ibrahim. Jadi memilih pasangan. Nah, setelah dapat suami atau istri, kemudian kan lahir anak. Nah, saat mulai hamil itu sudah mulai pembelajaran adab. Mulai didengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Plus sampai kemudian dia lahir. Nah, baru ketika surat An-Nahl yang berbicara tentang karunia akal, mulai bisa berpikir, mulai bisa merasa, disitulah yang benar-benar sejatinya kita mulai startnya, meskipun dari awal yang tadi di belakang. Apa itu? Saat anak itu sudah mulai bisa memahami apa yang kita ucapkan. Semisal usia 2 tahun gitu ya, dia sudah paham. Ayo kita biasakan masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kaki kanan, dan lain sebagainya. Ini namanya adab pembiasaan. Tetapi jangan lupa, pembiasaan harus selalu dibarengi dengan maknanya. Soalnya kalau tidak dibarengi makna, maka itu hanya sebatas rutinitas. Tapi kalau kita barengin makna, nanti akan muncul akhlak. Seperti itu. Berarti sebetulnya untuk pemirsa di rumah nih yang masih belum punya pasangan ya, berarti saatnya memilih dan menghitung-hitung kira-kira, soalnya dimulai dari situ ya Ustadz ya. Iya. Baru betul-betul praktisnya ketika anak sudah mulai bisa berpikir. Benar gitu. sekali. Baik, Ustadz, ini banyak sekali nih pemirsa di rumah yang akhirnya juga mau bergabung dengan kita. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya Ustadz ya. Baik. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurim Tiarska Fitriana, tinggal di Sidoarjo. Di acara Assalam sore hari ini dengan tema adab anak terhadap orang tua, saya ingin bertanya Pak Ustadz, mengapa sih dalam agama Islam ada kewajiban untuk taat kepada orang tua? Cukup sekian, mohon jawabannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Pustasari, tinggal di Sidoarjo. Di acara Assalam sore hari ini dengan tema adab anak terhadap orang tua, saya ingin bertanya, bagaimana ketaatan anak terhadap orang tua dan bagaimana berbakti kepada orang tua yang orang tuanya zalim kepada kita. Demikian yang saya tanyakan, mohon dijawab ya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak adik-adikku sekalian. Ini ada yang terakhir tuh lucu banget ya Ustadz ya pertanyaannya ya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama dulu Ustadz, silahkan. Ya baik, kenapa harus taat dengan orang tua? Satu ya, alasannya karena itu perintah Allah ya. Sebagaimana tadi surat 17 ayat ke-23. Tapi yang menarik adalah alasan yang kedua ini, yang sangat logis. Apa itu? Kita sebagai manusia ini kan pinginnya itu sesuatu langsung, nyamannya itu berinteraksi langsung. Jika kita kemudian berinteraksi dengan Allah, maka dengan ibadah namanya. Nah, maka kita perlu adanya interaksi kita dengan sesama manusia. Yang manusia ini memiliki hampir kesamaan dengan sifat, asma, nama-nama Allah, zat Allah, dan lain sebagainya. Contoh apa? Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, manusia mana yang memiliki Ar-Rahman Ar-Rahim dalam tanda kutip antara satu manusia dengan manusia yang lain adalah orang tua. Kakak dengan adik enggak. Tetangga dengan tetangga enggak ada Ar-Rahman Ar-Rahim yang semirip dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, yaitu memberi tak harap kembali. Kalau bahasa lagu dulu itu Mbak. Itu kan hanya dimiliki orang tua. Orang tua memberikan tak harap meminta kembali. Allah itu Maha Al-Muhaimin yang menjaga. Maka orang tua juga Masya Allah menjaganya kepada kita seperti apa mulai kita di kandungan dan seterusnya. Jadi Allah ini representasi kemiripan, orang tua representasi kemiripan dari Allah. Maka di sanalah kenapa Allah mengurutkan setelah beribadah kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Karena ada sisi-sisi kemiripan di situ. Dan kita memang butuhkan itu. Untuk kenyamanan kita, untuk kebaikan kita, dan seterusnya. Jadi itu jawabannya Mbak Adik Horintia. Yang kedua, yang agak-agak gaya anak muda banget tadi itu ya, orang tua. Nah, bagaimana kalau orang tua kita itu kurang paham lah dengan kondisi kita. Maka pesan saya, Adik, seorang anak itu sampai kapanpun dia harus memahami.
bukan minta difahami. Sampai kapanpun juga, karena dia tetap namanya anak, meskipun dia jadi pejabat, dia menjadi GM ataupun pimpinan, tapi dia tetap kalau di matanya orang tua tetap menjadi anak. Maka seorang anak itu harus memahami. Loh, kenapa memahami? Karena dia sudah sering difahami oleh orang tua. Waktu kecil anak itu nangis, orang tuanya memahami, oh anakku nangis, mengalah. Betul. Nanti kalau kemudian orang tua lagi enak tidur, anaknya nangis, orang tuanya ngalah. Maka tolong sekarang kita balik, ketika kita sudah akil balik, kita sudah berhasil, maka kita yang memahami orang tua. Oh orang tua lagi kesulitan, oh berarti kita meskipun ada seberapa kita kasihkan ke orang tua. Oh orang tua kita marah, oh ya pantas orang tua marah karena kita mungkin khilaf, salah. Jadi kita lebih memahami ke orang tua, bukan minta difahami. Kalau kita difahami berarti kita bayi. Padahal sudah berubah ya, kita sudah jadi kita lebih sudah dewasa. Berubah, sudah sukses, lebih berhasil kan dan lain sebagainya. Maka kalau bertemu dengan orang tua yang mungkin salah, orang tua yang mungkin tidak baik kepada kita, ketahuilah ayat Al-Quran menegaskan hal ini. Wasohibhuma fid dunya ma'rufan. Bersahabatlah, tetaplah berinteraksi, tetaplah berbakti dengan orang tuamu meskipun orang tuamu ini salah di dunia saja. Karena bisa jadi di akhirat nanti berbeda tempat, ya kan? Tetapi di dunia, seburuk-buruknya orang tua, anak tetap diwajibkan untuk berinteraksi dengan ucapan yang baik, dengan tindak tanduk yang baik, dengan akhlak yang baik. Seperti itu. Gitu ya Ustadz, ya itu titik tekannya ya, bagaimanapun kondisinya pahami terus orang tuanya. Iya. Gitu ya. Baik Ustadz, kita ke pertanyaan berikutnya ya Ustadz ya. Baik. Ini ada dua orang penanya lagi, kita langsung saja sapa mereka ya Ustadz ya. Oke. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ustadz. Di acara Salam Sore ini yang bertema adab anak kepada orang tua, yang ingin saya tanyakan, kenapa kok istilah surga ada di bawah telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki bapak? Mohon jawabannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulkarnain, rumah Jalan Kalijogan nomor 104 Surabaya. Yang saya tanyakan pada acara Salam Sore ini adalah materi yang berkaitan dengan adab seorang anak kepada kedua orang tua. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana cara kita sebagai anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, terus kemudian apa yang harus kita lakukan untuk menjaga nama baik kedua orang tua kita? Karena orang tua saya ini seorang tokoh Pak Ustaz. Nah, ini apa yang harus saya lakukan Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua pertanyaannya menarik semuanya Ustadz ya. Yang pertama logis banget ini, pinter Iya, ini pertanyaannya, calon agak bapak, berat Ustadz. menjawabnya ini. Silakan Ustadz. Iya, kenapa ada istilah surga di telapak kaki ibu bukan di telapak kaki bapak gitu ya? Berarti Allah pilih-pilih, jangan-jangan ini. Enggak tentunya ya. Jadi pertama tentunya sudah kita sampaikan di awal tadi, umuka, ibumu, ibumu, ibumu. 3 kali Rasulullah menyebutkan. Di sini menunjukkan tentang keistimewaan seorang ibu. Bukan melebihi keistimewaan seorang ayah ya, kita tegaskan. Hanya di diri ibu yang punya kelebihan dibandingkan perempuan-perempuan yang lain. Sehingga surga itu diletakkan di kaki ibu. Kenapa? Karena satu, keistimewaan seorang ibu. Yang kedua, karena Islam sangat menghormati seorang perempuan. Perempuan. Maka saya sering sebutkan, perempuan dengan surga itu tidak bisa dilepaskan. Beda dengan laki-laki dengan surga, tidak ada istilahnya. Contoh. Bidadari itu Ustadz ya. Iya. Anak perempuan menjadi tameng dari siksa api neraka. Barang siapa yang memiliki anak perempuan dan bisa dididik dengan baik, maka anak perempuan itu menjadi tameng penghalang dari siksa neraka. Masya Allah. Berarti kan surga ya. Kemudian seorang istri, tadi anak perempuan, sekarang
seorang istri. Barang siapa seorang istri ini yang melakukan amal kebaikan, sholat, puasa, dan ketika suaminya pergi, maka dia kemudian bisa menjaga amanahnya, kesucian dirinya, maka silahkan masuk pintu surga melalui pintu manapun juga. Masya Allah. Dan yang ketiga, ini adalah seorang setelah dari istri jadi ibu. Nah, jelas-jelas dalilnya adalah al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi kenapa kok ibu itu yang memiliki surga? Tidak hanya ibu, perempuan-perempuan itu dibanggakan oleh Al-Quran, oleh Allah, oleh Islam, itu selalu dikaitkan dengan surga. Yang pertama, penghalang ke neraka, yaitu dia wasilah ke surga. Yang kedua, seorang istri pemilik surga. Yang ketiga, dia penghuni surga. Yang ketiga adalah pemilik surga. Jadi dari inilah sebenarnya Islam sangat membanggakan seorang perempuan, memberikan derajat yang tinggi bagi seorang perempuan. Itu jawabannya Mas Nezal. Kemudian Bapak Rahmat, menjaga nama baik di sini ya. Kalau yang ditinggal mati sudah kita sampaikan di awal. Kemudian menjaga nama baik orang tua. Tentunya satu, ya kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan di sekeliling masyarakat yang nama orang tua kita itu sudah baik. Ya, tentunya kita menjaga hal itu dengan kita berakhlak yang baik dengan orang-orang di sekitaran tempat tinggal orang tua. Tapi yang sering dilupakan ini Mbak, itu adalah saya punya amalan, yang amalan ini itu tidak banyak orang melakukan. Kata guru saya itu dulu, dosen saya, cari amalan yang tidak biasa dilakukan orang. Akhirnya saya mencari amalan hadis riwayat Imam Muslim ini, sebuah perbuatan yang paling baik itu adalah engkau melanjutkan hubungan kekerabatan silaturahim orang tuamu dengan sahabatnya. Masya Allah. Jadi saya itu pernah berdoa Mbak, ya Allah gimana saya itu bisa mengamalkan ini tapi untuk mertua saya. Kalau orang tua saya kan saya kenal, teman-temannya orang tua saya kenal, tapi mertua kan saya tidak kenal. Apa yang terjadi? Allah hadirkan Mbak, datang ke rumah saya, ini. Akhirnya sampai detik ini memang bukan dengan orang tua mertua saya, tapi dengan anak-anaknya. Jadi saya sekarang itu dekat dengan sahabatnya dari orang tua ibu mertua. Saya dekat dengan anaknya dari sahabatnya bapak mertua. Ya Allah. Jadi saya nyambungnya. Itu langka sekali Ustadz. Iya, sampai sekarang. Karena itu saya masih ingat tahun 2015 saya punya niat untuk mengamalkan amalan itu. Ya Allah, saya ingin mengamalkan ini. Cuma caranya gimana ya? Ternyata datang sendiri Mbak ke rumah. Kenalkan Ustadz. Diruntut-runtut, loh, kamu ternyata ininya ini. Masya Allah. Jadi salah satu amalannya itu adalah kita melanjutkan silaturahim dengan kolega, sahabat dari orang tua kita yang sudah wafat. Allahu a'lam. Wah, iya luar biasa sekali ya Ustadz. Ustadz, banyak sekali tadi ilmu yang tadi saya dapat, dan saya yakin pemirsa di rumah juga banyak sekali terbuka. Oh ternyata harus seperti ini. Adik-adik di rumah juga, oh ternyata harus seperti ini. Luar biasa. Dan yang terutama yang tadi juga bagaimana kita memulainya? Wah, itu juga kayaknya yang paling membekas ya, Ustadz. Sebelum memilih pasangan bahkan gitu ya, Ustadz ya. Baik. Nah, Ustadz, sudah banyak sekali yang kita bahas. Mungkin kalau kita rangkum begitu, Ustadz, pembahasan kita dari awal tadi sampai terakhir ini seperti apa, Ustadz? Silahkan. Jadi, pemirsa TVRI Jawa Timur, kita harus mengawalinya bagi pendidikan akhlak anak kepada orang tua itu harus diawali dengan adab, yaitu pembiasaan-pembiasaan, penyampaian informasi-informasi dan praktek tentunya, tapi jangan biarkan dia hanya sebatas itu, maka itu hanya menjadi rutinitas belaka. Kehilangan makna, maka harus dibarengi dengan pemaknaan, hikmah, filosofi, dan ini orang tua harus paham ilmu-ilmu tentang hal ini. Banyak belajar orang tua, banyak mengakses sumber-sumber keilmuan, datang pengajian dan lain sebagainya, agar bisa menjelaskan maknanya apa, hikmahnya apa, pelajarannya apa, sehingga nanti adab itu yang menjadi kebiasaan akan memproduk sebuah kata akhlak. Maka di titik inilah Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, dan akhlak inilah kesempurnaan yang didapati nantinya orang tua yang mendapati anaknya itu berbakti sampai nanti muncul jariah-jariah kebaikan walaupun sampai meninggalnya nanti. Seperti itu Mbak Tika. Itu kesimpulannya Ustadz ya. Ustadz, inilah akhir mungkin dari perjumpaan kita, namun sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di As-Salam, kajian kita pada kesempatan kali ini, boleh Ustadz kita tutup dulu mungkin dengan doa Ustadz. Baik. Silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafraqana min ba'dihi tafraqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami, majelis kami ini ya Allah, silaturahim kami ini penuh dengan naungan rahmat-Mu, rahmat yang memberikan kebahagiaan, kenikmatan, rahmat yang memberikan solusi dari problematika hidup kami. Jangan Engkau pisahkan kami kecuali ampunan telah Engkau berikan kepada kami. Allahumma antal wahhab, Engkau lah Maha pemberi karunia. Fahab lana ya Allah wa ahlana wa auladana wa ikhwanana wa akhawatina. Karuniakanlah kepada kami, pasangan kami, putra-putri kami, saudara-saudari kami ya Allah, min ahlil iman, wa min ahli tuqa, wa min ahlil Quran, wa min ahlil ilmi, wa min ahli salatil jamaah, wa min ahlil birri walidaini, wa min ahli akhlakil karimah, wa la tajal wa iyahum ya Allah min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqil mursalina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil hurmati da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin 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 ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ustadz, terima kasih banyak atas Sama-sama, pemaparannya. Kesempatan kali ini refleksi luar biasa untuk kita Insyaallah semua semoga dan bermanfaat. semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Ustadz Baik, ya. insyaallah. Baik pemirsa, inilah akhir perjumpaan kita di Asalam. Sampai jumpa di episode Asalam berikutnya. Akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam.